Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ikhwani, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada minggu ini kita bisa bertatap muka lagi dalam rangka mengkaji kitab Umdatul Ahkam, Ta'liq Umdatul Ahkam, Ta'liqat Umdatul Ahkam yang dikarang oleh Syekh Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin, dan juga kitab materi akidah sebagai penjelasan dari kitab Aqidah Wasithiyah. Sebelum kita masuk kepada dua materi itu, seperti biasanya kita diadakan membaca Al-Quran tahsin, dan insya Allah nanti setelah kajian ini, subhanallah, dengan kita berlingkar dalam rangka yatadarusun Al-Quran, akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus perlu antum pahami bahwasanya mencari ilmu ini sangat utama sekali, memiliki keutamaan yang banyak sekali berdasarkan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Di antara salah satu ayat Allah yang menjelaskan tentang keutamaan mencari ilmu atau keutamaan ulama dan keutamaan yang sedang belajar, yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang yang dikasih ilmu, derajat yang amat tinggi sekali. Dalam sebuah hadis yang sering antum semuanya dengar, ini menunjukkan tentang keutamaan bagi orang yang sedang memahami agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, akan memudahkan ke surga bagi yang sedang mencari ilmu. Kita masyaallah capek, lelah setelah kerja, ada yang enggak tidur barangkali tadi malam, tapi ternyata kesenangan kita kepada ilmu, tidur itu jadinya enggak ngantuk dengan datangnya di majelis ilmu ini. Walaupun capek, lelah, tapi ruhani kita diisi dengan cahaya Al-Quran maupun As-Sunnah. Malah mungkin di antara antum menunggu-nunggu kapan ya hari Jumat. Kapan ya hari Jumat? Inilah cahaya Al-Quran dan As-Sunnah itu yang membuat kita itu senang. Kapanlah ingin segera lagi datang hari Jumat, atau rindu, ada kerinduan kepada warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada kerinduan. Jadi sekali lagi bahwasanya sekarang ini saya ingin memberikan hal yang berhubungan sebelum kita masuk kepada dua materi ini, tentang etika bagi seorang yang mengajar dan juga orang yang menuntut ilmu. Ada beberapa poin yang penting untuk sama-sama kita amalkan. Sebelum kita masuk ke dalam etika bagi yang menuntut ilmu, bagi murid, bagi yang belajar, kita akan jelaskan dulu tentang etika orang yang kita akan jelaskan dulu tentang etika yang memiliki ilmu dengan dirinya. Bagaimana etikanya bagi yang memiliki ilmu? Katakanlah ustaz.
Bagaimana? Jadi bukan hanya penuntut ilmu saja yang perlu harus ada etika. Gitu. Seorang yang mengajar juga harus memiliki etika. Ya. Yang akan kita jelaskan pada saat sekarang ini adalah tentang adab orang yang memiliki ilmu pada dirinya. Yang pertama adalah bagi seorang yang memiliki ilmu, etika yang perlu dihiasi dalam diri orang yang memiliki ilmu itu adalah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dawamu muraqabatillah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu dia sendirian maupun di waktu dia terang-terangan, dan selalu terus menjaga rasa takutnya dalam segala gerakannya, waktu dia diam, di waktu dia bergerak, di waktu dia berkata, di waktu dia berbuat. Kenapa? Karena orang yang memiliki ilmu, seorang alim itu adalah merupakan kepercayaan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam ilmu dan pemahaman. Jadi, ya, maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqunullaha war rasula, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, wa takhunu amanatikum, dan janganlah dan mengkhianati amanat-amanat kalian. Jadi orang yang memiliki ilmu itu punya amanat dan punya amanat. Ya, punya tanggung jawab. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu. Itu yang berkata Imam Asy-Syafi'i, laisal ilmu ma hafiz, bukanlah ilmu itu yang dihafal. Al ilmu ma nafa, ilmu itu adalah yang memberikan manfaat. Wa min dzalika zawamus sakinati, di antara kemanfaatan ilmu itu selalu tenang. Wal waqar, itu sama artinya juga tenang. Wal khusyuk, hatinya khusyuk. Wa tawadu lillah, dan rendah hati, tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab, semoga Allah meridai padanya, mengatakan, ta'allamu al-ilma, hendaklah kalian mempelajari ilmu. Wa ta'allamu lahus sakinata wal waqar, hendaklah kalian mempelajari ketenangan. Sebagian ulama salaf mengatakan, hakun alal alim an yatawadhu alillah, hak bagi seorang yang memiliki ilmu untuk tawadu hanya kepada Allah, fi sirrihi, di waktu sendirian, wa alaniyatihi, dan di waktu terang-terangan, wa yahtaris min nafsihi wa yaqifu ala ma uskila alaihi, dia waspada dengan dirinya dan dia berhenti, jangan berkata semaunya kalau ada suatu masalah yang tidak dia pahami. Karena malu sama jamaah, jawab aja sesuai dengan tanpa dasar ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Itu adab etika bagi orang yang memiliki ilmu kepada dirinya. Yang pertama yaitu harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah akan kita lanjutkan hiasan yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Ini sebagai tadi surat apa itu tadi yang wala takunu ya. Tadi surat apa itu? Surat Al-Anfal ayat 27. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Itu etika yang pertama. Insyaallah estafet. Ayat 27.